Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Seperti biasanya, mari kita doakan seluruh saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat, ya, baik itu dalam bentuk anti skip, anti download, ya, dalam bentuk infak dakwah, ya, baik dalam bentuk instrumen peralatan, ya, Mas yang dari Bondowoso kasih holder, ya. Terus alhamdulillah ini tadi malam sama bosnya Ayah Sophia dikasih handycam Canon, cuman ternyata agak ribet, dia harus perlu dirubah formatnya itu pakai komputer, dan komputernya lumayan mahal, ya, 5 jutaan katanya, karena formatnya dia nggak MP4, ya, harus dirubah dulu lewat program di komputer pakai MP4. Itu pun komputer sembarangan, nggak bisa komputer biasa karena dia prosesornya harus tinggi, ya. Begitu juga kepada yang lain. Dan ini dari Mas H dari Jogja. Terima kasih Mas H sudah tiba, ya. Semoga bantuannya juga tercatat sebagai catatan langit amal soleh panjenengan dan keluarga. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira ini apa? Ini yang seperti aku bilang kemarin, ini lampu studio, ya. Ya, meskipun ruangannya ini sempit, ya, cuman berapa kali berapa. Kalau ini butuh ruangan yang sedikit lebar mungkin, ya, sedikit luas, tapi enggak apa-apa. Minimal kita sudah punya, ya, bisa kita pakai, kita simpan. Nanti kalau memang bisa kita sesuaikan, kita pakai, ya, karena ini ruangannya sempit. Kalaupun belum bisa, setidak-tidaknya kita sudah punya propertinya, ya. Oke, ini Mas H dari Yogyakarta, Kota Gudeg. Ini kalau mau di unboxing nanti besar, jadi bisa nah, jadi nggak usah unboxing dulu, ya. Oke. Secara keseluruhan, ya, sudah aku uraikan satu persatu, ya, aku breakdown, ya, baik yang secara infak dakwah, baik yang secara anti download, anti skip, baik yang secara memberi bantuan properti seperti ini tadi, ya, instrumen, ya, apapun lah dukungan kalian dalam channel dakwah ini, semoga menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian dan keluarga semuanya. Kalau dalam perspektif tasawuf Jawa bilang Gusti mboten sare. Jadi Allah itu tidak tidur seperti yang dikatakan kitab perjanjian lama. Jadi kalau yang tidur itu bukan Allah, itu aja. Gampang kan? Allah itu tidak tidur. Jadi apapun yang kalian lakukan Allah tahu dan akan tercatat. Kalau di Al-Quran dikatakan sekecil zarah pun Allah tahu, gitu, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya aku terima kasih juga terhadap doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Unggahan tadi pagi sampai saat ini belum menemukan jumlah viewer yang menggembirakan, dan bisa dimaklumi karena sekarang Ahad, ya, hari libur, mungkin semua viewer tercinta, ya, lagi menikmati liburan bersama keluarga. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, ya. Yang penting aku pesan, liburan kemanapun, ketika masuk waktu sholat, maka berhentilah sejenak untuk menegakkan sholat, ya. Setelah itu mau jalan lagi terserahlah, mau cari kuliner, lihat pemandangan, monggo-monggo saja. Oke, ini mendung, ya, dan hujan. Alhamdulillah, semoga nggak turun lagi hujan. Kalau turun lagi noise itu sulit diatasi, ya. Kalau cahaya masih ada lampu, ya, tapi
Kalau sudah noise itu sulit diatasi. Minum kopi senja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang masuk ke seri yang ketiga ya. Seri yang ketiga. Nanti ini bikin playlistnya lah ya. Dari tajuk kamilah penolong-penolong Allah. Tadabbur Quran Surat Muhammad surat 47 ayat yang ke-7. Seperti kemarin aku sudah menjelaskan dalam perspektif Qurani ya. Karena kadang-kadang orang kan karena pemahamannya terlalu mentah ya, dia merasa aneh, loh Allah kok punya musuh sih? Dan kemarin sudah aku jelaskan yang dimaksudkan musuh Allah itu adalah mereka yang menolak risalah yang disampaikan para rasul. Jadi rasul dan risalah itu satu jader, satu akar kata kalau kita tarik tasrifnya ya. Bukan takrib ya, tasrif pemecahan kata. Maka apa sih risalah itu? Ya pesan-pesan dari Allah. Apa sih rasul itu? Ya penyampai pesan. Jadi kalau risalah itu message, kalau Rasulullah itu messengernya ya. Yang menerima messenger ya bersama message-nya tentunya ya. Maka itu dikatakan orang yang beriman, menerima. Yang menutup, menolak, dia kafir. Iman dan kafir itu bagaikan minyak dan air yang selalu tidak bisa disatukan. Itulah konsep permusuhannya di situ. Maka nanti kita, insya Allah di seri keempat nanti baru aku jelaskan. Atau nanti di seri ini kalau bisa aku jelaskan sekalian ya, supaya lebih cepat. Bagaimana yang dimaksud dengan kata satu itu seperti apa sih ya. Dan kemarin musuh-musuh Allah itu sudah aku jelaskan ini di surat Al-Baqarah 98, Al-Anfal 60, Puslihat 19, Puslihat 28 ya. Ini semua musuh-musuh Allah ya. Musuh-musuh Allah itu berarti musuh-musuh Jibril penyampai wahyu, musuh-musuh para Rasul, Kanjeng Nabi, dan musuh-musuh orang beriman. Nanti itu iman kafir itu terkelompok, kelompok iman sendiri, kafir sendiri ya. Kembali lagi kita nanti akan menyinggung juga tentang sholawat. Anda akan bersolawat di kelompok yang mana? Gitu, ya. Kalau kemarin dari perspektif Qurani, sekarang kita ambil perspektif perjanjian baru ya. Kemarin perjanjian perjanjian terakhir ya, Quran sudah, sekarang perjanjian baru ya, dari Injil dan kitab-kitab kiriman lainnya tentang musuh. Ini musuh dari perspektif Quran sudah kita bahas. Ini aku hapus ya. Oke. Jadi konsep ini sejak zaman para nabi itu sudah ada ya. Kita masuk sekarang ke Matius berapa ini? 2244. Sorry, 44. Ya. Matius 2244. Buka anumu, perjanjian barumu buka ya. Kalau kemarin kan perjanjian terakhir, sekarang perjanjian baru, buka. Jadi kalau aku salah, kamu bisa mengoreksi ya. Begini kata Matius 2244 ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku ya. Tuhan dan Tuan ya sudahlah, itu sudah berulang kali kita diskusikan ya. Dan kali ini tidak menjadi fokus bahasan kita. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya, mu-nya itu merujuk ke siapa? Ke Yesus, musuh-musuhmu. Jadi Yesus itu ya punya musuh. Musuhmu. Tuh, ya. Di Markus 2244. Matius 2244. Sekarang kita ke Markus 1236. Markus 12:36. Tolong dibantu, kadang-kadang aku salah ucap, salah tulis ya. Markus 12:36.
Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Artinya yang menentang dakwah Kanjeng Nabi Isa yang saudara kita sebut Yesus itu ditekuk sampai di bawah kaki ya daripada Yesus itu ya, sama musuh-musuhmu ya. Berikutnya Lukas 1:74. Lukas 1:74 ya. Lukas 1:74. Buka kitabmu, Lukas 1:74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Lihat, kamu harus cerdas. Narasinya lihat, perhatikan. Lukas 1:74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Artinya musuh itu tidak mengganggu kita lagi, sehingga kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Artinya apa? Kita bisa menegakkan risalah itu tanpa takut gangguan dari para musuh. Jadi seperti yang aku sampaikan, pertarungannya nanti pertarungan iman kafir sejak dulu ada ya ini. Jelas banget ya di Lukas 1:74. Supaya kita terlepas dari tangan musuh. Jadi orang beriman itu musuhnya ya orang kafir. Siapa orang beriman yang menerima risalah Allah yang disampaikan melalui Jibril kepada para nabi? Siapa yang menentang, siapa yang kafir, itu orang-orang yang menolak, menutup, membangkang, gitu ya. Kalau yang iman itu yang menerima, yang tunduk, yang patuh, yang taat, gitu ya. Oke. Lukas 1:74. Sekarang Lukas 20:30 ya. Lukas 20:30. Lukas 20:30. Lukas 20:43 ya. Lukas 20:43. Aku kalau nggak tak tulis gini nanti takutnya ada yang komplain ya. Kalau ini kan aku paparkan, aku tulis dengan hati-hati meskipun kadang-kadang salah, mohon maaf, bahwa argumentasi akademiknya itu ada, nggak asal berkata tanpa dasar ya. Oke. Lukas 20:43. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sama. Musuh. Ini juga musuh. Ya. Kemudian kita setelah Injil masuk ke Kisah Para Rasul 2:35 ya. Kisah Para Rasul, aku singkat ini ya, KPR ya. Kisah Para Rasul 2:35 ya. Kisah Para Rasul 2:35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Coba. Berapa kali ini diulang-ulang. Musuh-musuh. Ya. Terus kita ke KPR 13:10 ya. KPR 13:10. Ini sebetulnya gini. Ya. 13:10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Ya. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Lihat itu, jalan Tuhan. Ada kata jalan Tuhan. Kalau ada istilah jalan Tuhan, jangan kamu anggap itu seperti Jalan Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kartini, bukan begitu.
Jalan Tuhan itu adalah syariat yang dibawa para nabi. Ini mau dibelokkan sama musuh. Siapapun yang membelokkan ini tuh musuh. Itu loh ya. Ini supaya Kristen-Kristen ini yang belum tahu juga jadi tahu, ngaji di sini nggak apa-apa. Semua nabi itu punya musuh, ya. Kamu kira Yesus nggak punya musuh? Kalau nggak punya musuh jangan jadi nabi, gitu. Ya. Jadi nggak aneh lagi kalau ada musuh Allah loh. Allah kok punya musuh, gitu. Setelah di sini ngaji, bodohnya itu dibuang supaya ngerti. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke 1 Korintus 15:25. 1 Korintus 15:25. Ya. 1 Korintus 15:25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya. Yesus itu punya musuh di bawah kakinya, dan Allah mendukung. Allah tuh mendukung Yesus. Allah tuh mendukung Kanjeng Nabi Isa. Gitu ya. Bersolawat, karena aku bilang kemarin, Allah tuh bersolawat kepada semua nabinya, memberi dukungan. Tanpa kecuali kepada Kanjeng Nabi Isa. Ya. Minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Satu Korintus 15:25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Terus kita masuk ke Galatia. Ini aku kompilasi semuanya ya. Galatia 4:16 ya. Gimana ya? Masih nampak di sini, Le? Galatia 4:16. Galatia 4:16. Ya. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Nah, ini teman-teman Kristen jawab ini. Selamanya kesalahan dan kebenaran itu nggak pernah berteman, dia bermusuhan. Makanya ketika aku mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi kekasih Allah yang diutus oleh Allah, dia adalah utusan Allah, dia bukan Allah. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, ketika aku mengatakan kebenaran kepadamu, ya, lalu aku telah menjadi musuhmu? Kamu jawab. Karena yang aku omongkan itu Alkitab, bahwa Yesus itu adalah utusan Allah, dia bukan Allah, dia dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika aku mengatakan kebenaran itu kepadamu, apakah lalu aku akan menjadi musuhmu? Ya, sudah jelas bahwa benar dan salah itu tidak bisa bersatu. Kalau kata komentator kita, air minyak sampai kapanpun nggak akan bersatu. Ini bagus ini Galatia 4:16. Jadi kalau aku datang membawa kebenaran perjanjian baru kepadamu untuk menjelaskan siapa itu Yesus yang kami kenal sebagai Isa, dia adalah Kanjeng Nabi, kekasih Allah, utusan Allah, dimuliakan oleh Allah, dan dia bukan Allah tentunya. Dan itu sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Injil. Lalu apakah aku akan menjadi musuhmu? Itu kan pertanyaan yang perlu dijawab. Kemudian Kolose 1:21. Kolose 1:21. Juga kamu yang dulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Memusuhi siapa? Allah. Kolose 1:21. Ya. Ya. Lihat ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi supaya kalian jangan kaget lagi, kok Allah kok punya musuh lah. Lah Alkitab bilang begitu kok. Kamu tuh pernah baca Alkitab enggak?
Ya, kalau kamu nggak pernah baca Alkitab ya nggak usah di sini. Percuma di sini bikin apa ya? Nanti orang Jawa bilang kepontal-pontal. Karena di sini kajiannya Alkitab, kamu nggak pernah baca Alkitab, jadi kepontal-pontal itu. Nggak tahu Indonesianya apa kepontal-pontal. Tanya temanmu yang Jawa. Ya, Galatia 4:16 ya. Galatia mana tadi? Galatia 4:16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu, ya. Dari ayat ini kita belajar apabila kita mewartakan kebenaran tuh jangan kira terus semua orang itu menerima dan menjadi teman kita. Jadi orang yang diajak ke kebenaran, diajak taat terhadap Alkitab itu ya kadang jangan dianggap langsung menjadi teman kita. Begitu banyak yang menjadi musuh kita justru. Karena dia maunya salah, kita maunya benar. Ya. Oke, setelah itu Kolose 1:21 sudah jelas ya. Jika juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, nyanya itu kembali ke Allah. Jadi memusuhi Allah. Ya. Dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi semoga tidak canggung lagi kalau ada musuh Allah. Nah itu otaknya ngerti langsung. Sekarang 1 Tesalonika 13. 1 Tesalonika ya. Enggak, langsung ke Ibrani aja. Ibrani 1:13 ya. Sini ya, Ibrani 1:13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya. Langsung ke Ibrani 10:13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya. Itu Ibrani 1:13. Sekarang Ibrani ke 10 ya. 13. Jadi 1:13 sekarang 10:13 ya. 10 ini ekornya 13, awas keliru. Redaksinya hampir sama ya, hanya beda-beda tipis Betty. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Itu yang 10:13. Yang 1:13, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalau orang Jawa bilang tidak, diinjak musuh-musuhnya itu. Ya. Oke. Itu sudah aku jelaskan. Sekarang ke Yakobus 4:4 ya. Yakobus 4:4. Apa kata Yakobus 4:4? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan? Lihat itu. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ngerti maksudnya ini? Seperti aku bilang, kenapa sih Arab-Arab jelbo itu menentang risalah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi? Karena penentangnya itu orang-orang yang secara kehidupan sosial itu ya, mereka sudah mapan duniawinya. Sudah mapan. Lah kalau mereka yang selama ini mapan karena sudah membuat aturan hidup sendiri, lalu ada aturan yang itu dari Allah lewat risalah yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi, aturannya berbenturan, itu yang mereka tidak mau. Gitu loh. Intinya apa? Ini aturan siapa yang mau dipakai? Gitu loh. Aturan risalah dari Allah yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad, atau aturan mereka yang selama ini membuat mereka sehingga mapan menikmati kenikmatan dunia. Begitu ya, sama dengan ini. Jadi artinya siapa ya, di Yakobus 4:4 ini ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia itu adalah permusuhan dengan Allah?
Makanya jangan kaget kalau orang-orang yang sudah mapan di zaman-zaman era Nabi dulu itu kebanyakan itu menentang. Karena dia diuntungkan dengan aturan hidup, dengan tatanan, dengan peranata yang sudah ada. Sementara ini ada peranata baru yang bisa merombak peranata yang sudah dia pakai, dan itu membuat dia menikmati kehidupan dunia. Gitu loh. Ya. Jadi pertarungan hukum nanti akan jadi bertanda tanya, hukum siapa yang mau dipakai? Masalahnya kan di sana. Perubahan hukum itu merubah status, ya. Jadi kalau kebanyakan mereka-mereka yang secara duniawi itu mapan, entah dari harta, entah kedudukan sosial, entah apa, itu menentang terhadap risalah para nabi. Lihat aja pengikut-pengikut para nabi itu. Ya ada sih yang kaya. Kalau kita tarik ke Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar itu bukan orang miskin itu. Tetapi kan berapa sih jumlah dari orang-orang yang mapan secara sosial, baik itu ekonominya juga ya, pengaruhnya, terus didakwai Kanjeng Nabi, terus oh iya nerima saja. Bisa dihitung dengan jari. Dan itu naturali. Kanjeng Nabi Isa juga begitu, seperti ini. Makanya dikatakan, kalau kamu mencintai dunia, kamu akan menjadi musuh Allah. Karena cintamu terhadap dunia itu akan menolak terhadap peraturan yang akan disampaikan oleh Kanjeng Nabi Isa yang itu datangnya dari Allah. Gitu, ya. Sekarang terakhir Wahyu 11:12. Ya. Wahyu 11:12. Ya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ya, ini kalau dalam perspektif logika bahasa ya, kontekstualnya itu, yang memusuhi orang beriman itu tidak mungkin masuk ke surga, gitu loh. Ya, paham? Jadi antara aturan, Allah bikin aturan disampaikan kepada para nabinya lewat Jibril ya, dan itu dipasarkan, ditawarkan, didakwakan kepada manusia. Sementara manusia-manusia yang sudah mapan-mapan itu tidak punya aturan. Benturan antara aturan ini yang jadi masalah di lapangan. Kita mau pakai aturan yang mana? Karena yang sudah mapan-mapan ini sudah zona kenyamanan dia nikmati, mereka tidak mau untuk mengikuti risalah yang dibawa oleh para nabi itu. Di sanalah terjadi musuh antara yang iman dan yang kafir. Semua yang menolak risalah para nabi itu kafir, yang menerima risalah para nabi itu iman, sehingga konsep iman kafir sejak dulu kala itu musuh. Ya. Nah, ini akan dikunci oleh surat sebentar. Surat Al-An'am ya, 6:12 ya. Bismillah Pak Ren. Bismillah ya. Quran surat Al-An'am surat ke-6, nomornya 12 ya. Ini aku jadikan penutup. Setelah ini sudah masuk asar ya. Ini ya, kuncinya di sini. Ya, kita buka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Qur'anmu ya, surat Al-An'am, suratnya nomor 6, ayatnya nomor 12 ya. Agak sulit ini ya, nyarinya. Oke, aku lari ke digitalnya aja. Surat 6 ya, nomornya 12. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Loh, bukan ini. Sorry. Di mana suratnya ini? Surat Al-An'am 6:12 ya. Surat Al-An'am surat 6:12. Sebentar.
salah kutip ya. Sebentar aku carikan dulu ya. Terjadi salah kutip. Sebentar, semoga ketemu. Nanti kalau nggak ketemu aku jelaskan di ayat surat Al-An'am nomor 112. 12 jadi keliru. 112 112 ya. Surat Al-An'am 112 ya. Kamu buka anumu Al-Quran digitalmu ya. 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwang sayatinaling sing wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'ding zuhrufal qawli ghurura ya. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fajarhum wa ma yaptarun. Kacau bahasa anunya, bahasa Arabiunku ya. Kalian lebih pandai lah. Ada buku di dalam, ada buku tajwid. Itu tuh di mana ya? Ini kemarin aku baru di pelajaran kami Al-Qur'an nih, baru dibeli ini nih. Jadi aku kembali ke era tahun 70-an. Aku belajar tajwid itu tahun 70-an. Ada Ishar Sapawi, Idgham Bilaguna, Idgham Ma'aguna. Terus ada ifa itu ya, nun ketemu waw itu bacanya dengung apa tidak. Sudah lupa semua. Kemarin disuruh belajar beli lagi buku ini ya. Tapi ya sudahlah. Sebetulnya aku sudahlah aku kira itu tidak perlu bagiku karena teman-teman juga sudah pada pinter, karena aku menyampaikan kerangka berpikir aja. Tapi karena diminta oleh guru Al-Qur'anku ya sudahlah, nggak apa-apa. Kembali ke era 70-an. Ini tahun 70-an aku pelajari lewat guru ngajiku Pak Jaden namanya. Oke, aku bacakan bahasa Indonesianya terjemahannya. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, di sini pakai Rob ya. Dan bila Robmu menghendaki, gitu seharusnya, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Sesuatu yang perlu kita tarik di sini adalah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Musuh nabi itu adalah musuh orang beriman, karena orang beriman satu barisan dengan nabi. Berikutnya musuh para malaikat, akhirnya musuh Allah. Di situ nanti akan kita bahas dalam konsep tentang satu. Jadi nanti kelompoknya itu menjadi dua kelompok. Ini kelompok yang satu, ini kelompok yang satu. Yang satu kelompok kafir, yang satu kelompok iman gitu ya. Itu nanti di seri ketiga bisa kita kupas tuntas ya. Tapi yang jelas di Quran surat Al-An'am sudah nyatakan tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Dan musuh nabi itu musuh para malaikat, musuh Allah. Gitu ya. Bagaimana beratnya perjuangan para nabi? Kita lihat perjuangannya Kanjeng Nabi Isa itu. Berat sekali. Ya, nanti kalian coba kalian pelajari legion itu apa? Karena salah. Banyak yang salah memahami tentang legion ya. Kalau kita baca di kitab apa itu Markus, di Markus itu ada tuh tentang legion. Terus nanti babi itu apa ya? Babi, kamu lihat babi seperti babi itu. Ini kan teman-teman Islam banyak yang terjebak kerangka berpikir biblikal, sehingga kalau ada gajah dianggap gajah beneran. Nanti dianggap semut beneran, jadi kacau. Itu kerangka berpikir biblikal. Seperti nanti kalau kita berbicara tentang legion, di sana ada kata babi, itu apakah dipahami babi benar-benar babi apa? Karena kita tahu ada kekuatan ketika zaman Kanjeng Nabi Isa dakwah, itu ada kekuatan yang harus dihadapi, dua kekuatan langsung, Yahudi dan Romawi. Dan itu akan kita kupas tuntas insya Allah besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.